Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menara Ramadan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Menara Ramadan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim yang hidupnya selalu mendapatkan nikmat Allah, keridhaan, dan selalu mendapatkan hidayah dalam naungan kehidupan ini tentu menjadi sebuah keinginan seorang hamba yang beriman, termasuk saya dan jamaah sekalian mungkin. Tetapi menjadi seorang muslim yang ideal, yang beruntung dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala tentu bukanlah hal yang mudah. Butuh perjuangan, butuh sebuah spirit yang mampu menjadikan diri kita ini selalu bertaqarrub ilallah, sehingga kehidupan kita, waktu-waktu kita selalu mendapatkan kemudahan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak lahir seorang manusia tentu mereka didamba-dambakan oleh orang tuanya menjadi manusia yang beruntung. Berjalannya waktu di masa remaja, di masa dewasa, bahkan sampai di akhir hayatnya, setiap orang menginginkan hidupnya ini beruntung dan selalu mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ingat, beruntung dalam frame Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jamaah sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Dahlan sebagai seorang tokoh pendiri persyarikatan atau gerakan Muhammadiyah ini selalu mengajarkan banyak hal, sehingga kehadiran beliau bagi kami jamaah sekalian tentu menjadi sebuah sumur inspiratif yang tidak pernah habis. Bayangkan seorang remaja atau lelaki muda yang pada zamannya dia memberikan sebuah keteladanan bagi kita semuanya. Sampai hari ini, gerakan persyarikatan ini Muhammadiyah tidak pernah berhenti. Dan tentu selalu ada celah-celah inspirasi yang membuat kita untuk selalu menjadikan diri kita ini selalu menjadi manusia yang beruntung. Jamaah sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi orang yang beruntung dalam frame Allah Subhanahu wa taala? Kiai Dahlan selama 7 bulan mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana memahami spirit surat Al-Asyr. Dalam surat Al-Asyr inilah Kiai Dahlan menggambarkan ada 4 kategori orang yang mereka beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya sahabat sekalian, manusia itu dilahirkan memang dalam fitrah keadaan rugi. Ya, sebagaimana surat Al-Asyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asyr, innal insana lafi khusr." Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan rugi, kata Allah. Tetapi Allah kembali melanjutkan dalam ayat tersebut, ada orang-orang yang tidak rugi dalam kacamata Allah. Siapa mereka? Mereka yang pertama adalah ilalladzina amanu. Mereka orang-orang yang selalu menghadirkan keimanan itu dalam spirit dirinya. Iman ini seakan-akan menjadi sebuah baju kehidupan yang tidak lepas dari segala perbuatan dan tindak tanduknya. Bagaimana seorang supir yang dia mampu menghadirkan iman dalam dirinya? Tentu dia akan mengejawantahkan menjadi seorang sopir yang beriman adalah sesuai dengan apa yang ia lakukan. Contoh, dia membawa penumpang, saat azan tentu dia akan mengingatkan kepada para penumpangnya. Seorang tukang sampah akan menghadirkan iman dalam dirinya seperti apa? Ya dengan cara dia beriman kepada Allah. Mungkin dia akan membersihkan dirinya dari sampah-sampah saat dia bekerja dan dia hadir dalam panggilan Allah untuk sholat. Tetapi itu tidak semua orang mudah untuk melakukan. Sebagai seorang guru pendidik, bagaimana menghadirkan iman dalam dirinya
dia akan bertanggung jawab bahwa mendidik bukan hanya sekedar menyampaikan isi buku, tetapi bagaimana seorang pendidik ini melahirkan moralitas-moralitas pendidik yang berakhlak mulia. Inilah orang-orang yang beruntung dalam kacamata Allah ketika dia mampu menghadirkan iman dalam dirinya. Jamaah dan sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beruntung dalam kacamata Allah adalah menurut spirit Al-Asyr ini, yaitu adalah wa amilus sholihah. Mereka orang-orang yang selalu menghadirkan amal soleh dalam dirinya. Siapakah orang-orang yang menghadirkan amal soleh dalam dirinya? Mereka orang yang selalu menebar kebaikan, kedamaian, ketenangan, bahkan dirinya selalu dirindukan oleh orang lain. Coba bayangkan jamaah sekalian, kalau seseorang itu mereka kehadirannya tidak dirindukan oleh orang lain, lantas betapa hinanya diri kita ini, bahkan kehadiran kita ini menjadi cemoohan orang lain. Tetapi sebaliknya, orang yang menghadirkan amal soleh dalam dirinya ini, dia selalu dalam kedamaian. Waktunya selalu memberikan nilai-nilai kebermanfaatan. Apakah kita sudah menjadi orang yang mampu mengamalkan amal soleh sehingga orang itu nyaman dengan kita? Ketika orang itu nyaman dengan kita, maka tentu Allah akan lebih nyaman dengan diri kita. Masya Allah. Jamaah dan sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung dalam kacamata Allah adalah watawasau bil haq. Mereka orang-orang yang selalu mengajak dalam kebaikan. Mereka orang-orang yang selalu menggerakkan, memiliki spirit untuk terus menebar kebaikan, memberikan nasihat. Seperti halnya saudara-saudara kita. Mereka yang selalu menggerakkan kebaikan dalam senyap, yang itu tentu memberikan kebermanfaatan. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat. Sudahkah kita menjadi orang yang setiap waktu kita, menit, detik, bahkan jam, bahkan berhari-hari selalu menggerakkan kebaikan? Atau kita ini menjadi orang yang digerakkan dalam kebaikan? Kalau kita tidak bisa menggerakkan kebaikan, watawasau bil haq, setidaknya kita mampu digerakkan oleh orang-orang yang menggerakkan kebaikan. Betapa hinanya ketika kita tidak bisa menggerakkan, tetapi digerakkan saja tidak mau. Ketika orang menggerakkan pengajian kuliah subuh misalnya, kita diundang, flyer sudah disebar, kita nggak bisa menggerakkan, tapi digerakkan saja tidak mau, maka betapa rusaknya hati kita. Karena ciri orang yang mereka memiliki hati yang sakit adalah dia tidak bisa menerima kebenaran. Masya Allah. Jamaah dan sahabat Menara Ramadan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung dalam frame kacamata Allah adalah mereka orang-orang yang sudah watawasau bil haq ditambah lagi watawasau bis sabr. Mereka orang yang menggerakkan kebaikan tetapi dengan penuh kesabaran. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menggerakkan kebaikan memang tidaklah mudah. Mengapa Allah di akhir ayat ini diikuti dengan kata watawasau bis sabr? Karena orang yang berbuat baik itu belum tentu diterima oleh orang lain. Maka kebaikan itu tidak hanya cukup dengan ikhlas. Orang yang berbuat baik selain ikhlas, dia harus bersabar. Karena orang berbuat baik, ikhlas saja tidak cukup. Bisa jadi keikhlasan yang kita lakukan itu akan hilang saat kita berbuat baik tetapi dicemooh orang dan kita tidak bisa bersabar, maka keikhlasan itu akan menjadi sirna. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita berbuat baik, maka kesabaran itu harus selalu diiringi dalam hidup kita. Semoga kita selalu menjadi manusia yang beruntung baik di kacamata manusia maupun dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita benar-benar kelak akan kembali ke kampung akhirat
terutama di bulan Ramadan ini kita mampu merefresh diri kita untuk kembali kepada 0% kesalahan-kesalahan yang menjadi kita terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian dari saya. Apabila ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.